Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kali ini kami ingin mengambil diskusi yaitu podcast mengenai sosiologi dan antropologi dalam bidang kesehatan. Sebelum kami memulai diskusi kami itu, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sarah Angelina Siahaan dengan NIM G1D122024. Saya Abida Adelia dengan NIM G1D122013. Saya Fiani Kinaya dengan NIM G1D122061. Saya Syakia Putri Saldat dengan NIM G1D122208. Saya Alia Islami dengan NIM G1D122209. Saya Nina Novita dengan NIM G1D1228087. Saya Nela Nuramadani dengan NIM G1D1220069. Saya Tinggal Noah Ramadila dengan NIM G1D1222012. Oke, baik, inilah singkat perkenalan diri kami. Kami akan mulainya. Guys, bagi kalian, menurut kalian hubungan atau peran sosiologi dan antropologi dalam bidang kesehatan masyarakat itu apa? Kalau menurut aku belajar sih, hubungan antara antropologi sama sosiologi itu sangat erat, karena antropologi sendiri itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari budaya masyarakat pada etnis tertentu, sedangkan kalau sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat, perilaku, dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Berarti sosiologi dan antropologi berarti yang berkaitan dengan budaya dan budaya. Iya. Sarah punya budaya di daerah Sarah tuh ada budaya namanya memakan sirih. Jadi teman-teman tahu kan sirih? Jadi sirihnya itu kita barusin gitu atau kita tumbuk gini juga bisa ditumbuk itu terus dimakan. Nah, gunanya itu pertama bisa selain pokoknya gunanya itu untuk gigi. Jadi dia itu kayak membersihkan gigi, menyembuhkan kalau misalnya ada penyakit gigi gitu kan atau gigi berlubang, itu bisa manfaat dari makan sirih tersebut. Tapi pasti dalam setiap budaya masih ada keuntungannya dan juga kerugiannya. Jadi kayak kerugian dari makan sirih ini, kalau misalnya kita nelan daun sirih itu kata-kata masyarakat itu bisa membuat kanker katanya. Tapi saya belum tahu Contoh dari kanker itu iya, kanker kayak usus buntu. Itu kayak termasuk gitu. Terus mitosnya dari kebudayaan saya itu misalnya di daun sirih ini direbus. Setelah direbus itu bisa menyembuhkan katarak. Sementara kan daun sirih ini kan lebih ke dominannya memakan dia kan. Terus katarak ini kan untuk mata ya. Kayak apa sih hubungannya? Terus kalau misalnya di daerah Nora kan daun sirih itu bisa jadi obat batu juga sih katanya. Kalau misalnya dimakan atau direbus gitu kan kayak airnya gitu kan, itu bisa kayak kan tenggorokan kita gatal-gatal gitu kan atau kering gitu. Jadi kalau misalnya kita makan sirih atau minum airnya tadi itu kayak bisa meredakan kayak batu gitu kalau di daerah sih. Tapi ya di ilmu kesehatan tuh daun sirih juga udah terkenal juga banyak manfaatnya. Dan bisa diolah jadi obat herbal nggak sih? Itu banyak kan kita kenal alat-alat kosmetik zaman sekarang dari daun sirih kan yang herbal. Kayak masker. Terus kalau misalnya kan misalkan daun sirih dimakan, kan terus bahan-bahannya kayak apa sih yang pinang juga kan? Ya pinang juga. Ya. Itu tuh disatuin. Kadang ada kayak dikunyah mungkin bagian orang kan kalau tanya tadi bisa membuat kanker usus buntu. Tapi kan kalau usus buntu itu kan pasti yang berbahan padat gitu kan, kalau serat-seratnya ya. Tapi kalau misalnya airnya aja tuh nggak masalah sih. Jadi kesimpulannya tuh daun sirih itu bukan udah budaya daerah Sarah aja, udah udah turun-menurun juga udah kenal sama daun sirih. Oke. Terus teman-teman ada nggak budaya yang lain gitu? ada daerah
dari Kuala Tunggal. Kuala Tunggal ini mayoritas ada orang Banjar. Banjar kan kebanyakan dari Kalimantan. Itu ada kebudayaan namanya kapidaraan. Kapidaraan tuh biasanya tuh kayak ada orang demam, anak kecil gitu dan demam karena mitosnya karena mungkin karena makhluk halus gitu. Itu tuh penanganannya tuh kayak kunyitnya tuh diparut habis tuh kayak dicampur sama kapur sirih, baru kayak diolesi di lipatan kayak di kelapa, di siku, di badan. Itu diyakininya apa? Biar apa coba? Kurang tahu juga itu karena aku. Biar itu orang teguran tadi. Iya, biar tapi para manusia gitu. Lebih ke bayi nggak sih? Iya, itu kita bisa juga sih, tapi kalau misalnya Rata-rata yang mudah terkena gitu. kayak misalnya bayi lewat kuburan. Iya, terus ada keluarga yang mau meninggal, apa gitu pasti bayinya bakalan nangis, Itu tergolong demam. atau apa? Itu kayaknya Tapi lagi emang ada. iya, Ini ada kepercayaan. Ada juga di daerah Garuda, kan misalnya kakek ini meninggal, terus tuh ada kan air mandinya tuh kan masih ada tuh, diusapin ke. Jadi buatnya cucu-cucunya itu ada Itu supaya yang meninggal. ada teguran kakeknya tadi kayak gitu, supaya kita tuh ada sakit, ada demam gitu. Jadi kalau misalnya kakek yang meninggal, terus dimandikan jasadnya, terus air mandi yang diusapin. Kalau kami tuh kalau misalnya meninggal tuh biar kita tuh udah terlalu ingatnya nih. Itu tuh kayak mayatnya kan diangkat isi siapa sih aku itu figur tuh kayak kita dia kami dulu kita langsung ya Mereka semua cucunya berkumpul di anak cucu itu megang Ini yang kali itu yang terus sudah di daerah itu misalnya kakeknya ini udah meninggal, terus kakeknya ini kan punya istri, istrinya belum meninggal, itu misalnya kalau diganggu kakek tadi istrinya itu diambil tanah kuburan kakek tadi dimasuk ke ember terus mandinya pakai tanah itu. Mitosnya dipercaya untuk apa? Itu supaya ya biar tidak diganggu gitu nah pikiran gitu. Tapi menurut kalian itu kesehatan itu logis dah. tapi itu kalau kesehatannya lebih ke mental sih. Iya. Itu nyambung sih. Soalnya kayak ganggu pikiran kan. Terus teman-teman ada lagi budayanya. Tapi kalau misalnya di daerah Naura itu mungkin Naura udah tahu ya karena mungkin di Kerinci itu banyak lah ya budaya-budaya yang masing-masing gitu kan. Beda daerah beda lagi kan budayanya lagi gitu kan. Kalau misalnya saudara tuh ibu hamil, nah untuk memperlancarkan melahirkan gitu, itu namanya kalau di daerah Naura ya namanya tuh apa sih telur. Jadi telurnya itu kan buat ikan telur ayam kampung itu kayak di rambut ibunya digosok sedikit gitu kan, terus sambil dibacain ayat kursi sama salat lagi gitu kan, itu untuk terus langsung dicahin gitu langsung dimakan gitu. Ibunya yang makan tuh. Iya ibunya yang makan yang mentah-mentah. Ini tuh telur ayam kampung. Itu gunanya untuk kayak reaksi sama bayinya gitu. Kalau misalnya ibunya kayak susah gitu lahirannya gitu kan, jadi makan itu bisa reaksi sama bayinya biar cepat keluar gitu sih. Memperlancar juga. Iya memperlancar juga. Ya biasanya telur kampung sering dikonsumsi orang untuk olahraga kayak jadi bisa kuat kan kalau konsumsinya nggak terlalu berlebihan, emang itu banyak manfaatnya. Terus telur ayam kampung ini kan ukurannya juga untuk tensi yang rendah. Iya. Itu kayak menambah imun juga bisa gitu kan. Banyak sih gunaan dari telur ayam. Terus yang lain ada lagi apa budaya yang kalau misalnya sama-sama Naura sih. Rata-rata daerah itu hampir
mirip cuman beda sebagai bahasa ya beda nama gitu dipakai nama daerah ini kan daerah ini udah beda lagi namanya. Berarti intinya sosiologi dan antropologi ini sangat erat kayak dibilangnya Laila hubungan banget ya hubungan kita dan juga bisa mengenali kebudayaan Masing-masing. masing-masing gitu. Jadi kayak interaksi sosial itu hubungannya bukan hubungan mencakup individu dengan individu juga, tapi individu dengan kelompok, individu dengan masyarakat Sosial, hubungannya. jadi intinya itulah kesehatan dengan kebudayaan kita yang kita terapi gitu pasti saling hubungan. Dan kita juga kembali ke kita gitu kan, itu untungnya ada sama kita atau ruginya ada sama kita. Iya. Untung dan ruginya itu mungkin ada semua ya. Maksudnya kayak ada untungnya, ada juga Tergantung kita lagi yang menilai pribadi masing-masing. Jadi mungkin teman-teman gak lagi menambah ya tentang budayanya. Dan Kalau kita bahas budaya mungkin nggak bakalan selesai ya. gitu. Terus ada lagi yang 17 kan udah dominan kan di budaya. Iya. Gitu. Sebenarnya untuk memperingati gak sih kalau 17-an. Rata-rata emang hampir di seluruh daerah itu ada budaya tentang ibu hamil, anak kecil, Terus ada sih kayak ibu hamil itu dilarang makan buah ini, Terus suaminya tuh kalau istrinya lagi hamil tuh tidak boleh macam-macam. Takutnya anak-anak Terus ada lagi kayak misalnya ibunya, misalnya ibu hamil ini kayak ngidamnya buah ini loh, jangan makan ini. harus dituruti. Mitosnya itu nanti kalau misalnya nggak diturutin, anaknya bakal hamil. Ujung-ujung udah pasti itu anaknya juga. Iya gitu. Jadi bakalan nggak selesai kalau bahas ini pun udah banyak kan. Kan ada sih kak kebudayaan tuh jamu. Oh, Kan iya. kalau misalnya di daerah-daerah orang kan kita kan kurang tahu dah sih itu daerah mana. Tapi kan jamu itu kan bisa untuk kesehatan juga. Iya. Contohnya tuh kayak kita pegal kan kita minum jamu Itu buatan jamu kan dari ramuan-ramuan herbal. Iya. Bahan. Jadi kayak lebih kalau misalnya orang nenek atau udah kan kalau zaman dulu kan belum dunia kesehatan itu belum seluas ini. Masih Itu kan alternatif, Iya. tapi masih dipakai di zaman sekarang. karena kan itu baru budaya. Kayaknya itu juga harus dilestarikan budaya kayak gitu, jamu-jamunya. Iya, terus ada juga sih kayak misalnya orang kan selain kita berobat di dokter, kita juga boleh kok berobat di daerah atau di daerah Kan ada ketentuan ya kan. Iya gitu. Biar kayak mungkin kita kesehatan kan ada cocok nggak cocoknya juga kan dokternya gitu. Nah kalau misalnya di tradisional pun juga gitu cocokan juga. Malahan sekarang udah ada itu jurusan untuk itu kan kesehatan pengobatan tradisional. Iya. Ada dibikin jurusannya. Iya itu kayak lebih dominan kayak Budaya. budaya. Sebenarnya budaya ini emang luas nih. Di daerah kita pun mungkin kita salah satunya kita cuma tahu 1-2. Iya. Sebenarnya Sebenarnya banyak yang harus kita tahu. Iya. Oke. Jadi mungkin cakupan kita dalam materi ini udah luas lah ya teman-teman. Iya. Dan intinya sosiologi dan antropologi kesehatan itu sangat erat dalam budaya kita masing-masing. Dan itu kembali lagi ke diri kita, kayak mana kita menerapkan budaya kesehatan itu ya untuk kita sendiri. Mungkin itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye.